pagi, selamat bertemu kembali. Kita akan membahas ringkasan pembahasan tentang vektor, di mana yang pertama kita mulai dari pengertian sampai kemudian diferensial. Oke, kita langsung masuk ke pengertian vektor. Jadi vektor adalah besaran yang memiliki dua informasi utama, yaitu magnitude dan arah. Dalam bahasa Inggris, vektor disebutkan quantity that have magnitude and direction. Jadi besaran yang memiliki quantity, yang memiliki besar dan arah. Nah, di sini banyak sebenarnya di dalam kehidupan kita yang membutuhkan ini, karena seringkali kita mendapatkan yang hanya punya besar saja. Nah, kalau yang selain memiliki besar dan arah, maka ini namanya vektor. Nah, vektor ini kalau di dalam fisika itu adalah gaya. Jadi gaya itu dia pasti memiliki besar dan arah. Jadi gayanya berapa dan arahnya itu kemana. Kemudian kecepatan juga sama. Kecepatan itu memiliki besar dan juga arah. Kemudian juga ada perpindahan. Nah, jadi besar vektor sendiri adalah ukuran dari vektor. Jadi misalkan dia ukurannya 5, 6, 7, dan 8. Sementara arah itu adalah orientasi vektor terhadap ruang. Karena posisi kita di dalam ruang 3 dimensi atau 2 dimensi pun, atau mungkin dimensi yang lebih tinggi lagi, yaitu arahnya ke arah mana orientasinya. Kemudian notasi yang digunakan untuk vektor itu biasanya menggunakan, misalkan disebutkan vektor A, vektor B. Nah, jadi vektor A biasanya dituliskan dengan seperti ini. A. Jadi huruf A dikasih tanda panah. Atau dituliskan huruf besar juga. Nah, seperti ini. Atau ditulis dari awal daerah origin ke tujuan. Misalkan dari titik O ke A. Simbol-simbol ini sering digunakan di dalam vektor. Nah, vektor sendiri itu biasa kita tulis kalau dalam pembahasan kita itu 2 dimensi dan 3 dimensi yang nanti akan sering kita bahas. Dan untuk vektor dimensi, 2 dimensi kita sebutnya Vx, Vy. Nah, di dalam simbolisasi vektor, misalkan vektor A itu sama dengan, kalau menurut ini ya, berarti dia adalah AX dan AY. Sedangkan dari sisi penulisannya, biasanya itu juga bisa menggunakan I. Misalkan vektornya adalah 2I ditambah 3J. Jadi AX-nya itu adalah 2, AY-nya adalah 3. Sedangkan I dan J itu adalah simbol vektornya terhadap sumbu tertentu. Sedangkan kalau 3 dimensi, maka ditambah lagi dengan Z. Di sini ditambahkan dengan Z. Misalkan vektor A ini adalah 2I min J ditambah K. Nah, ini adalah sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Jadi simbolnya IJK. Oke, ada topinya ya, simbolnya itu ada topinya, ada topinya. Oke, lanjutnya. Nah, di dalam vektor kita juga mengenal operasi vektor. Operasi ini ada yang sangat sederhana, ada yang juga kompleks. Yang paling sederhana adalah operasi penjumlahan. Nah, kita sudah tahu tadi posisi vektor itu ada tergantung sumbunya ya, AX, AY, AZ, AI, AJ, dan AK. Nah, misalkan vektor A itu adalah AX, AY, dan vektor B adalah BX plus BY, maka penjumlahannya dari vektor A ditambah vektor B adalah AX, yang X ini ditambahkan, yang ini X ini ditambahkan, di X, baik A dan B ditambahkan, posisi yang X, kemudian yang Y itu juga ditambahkan. Oleh karena itu, dia ditulisnya seperti ini. AX plus BX, AY plus BY. Nah, di dalam penulisan
kita seringnya menuliskan dalam bentuk IJK seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Misalkan saya punya vektor ini, vektor A adalah 3i plus 4j plus 5k, sedangkan vektor B adalah i min 2j plus 3k. Maka jika Anda menjumlahkan, kita jumlahkan ya, ini bentuk ini, Anda langsung saja ingat i-nya, oh i itu 3 dengan 1, berarti kalau dijumlahkan 4 ya kan. Kemudian yang J adalah 4 dan min 2, kalau dijumlahkan artinya 2. Sedangkan yang K itu 5 dan 3, dijumlahkan 8. Jadi kalau dijumlahkan itu hasilnya adalah 4i ditambah 2j ditambah 8k. Seperti ini. Seperti yang ditulis di dalam slide ya. Nah, vektor A ini kalau Anda tulis dalam bentuk seperti ini, bentuknya adalah 3, 4, 5. Ini artinya A itu posisinya 3 dimensi, kemudian yang B adalah 1, min 2, dan 3. Seperti itu. Nah, dijumlahkan itu harus pada komponen yang sama, X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Oke, selanjutnya selain penjumlahan maka juga ada pengurangan pastinya. Ini terlalu besar, saya kecilkan dulu. Oke, selain penjumlahan tentu ada pengurangan. Posisinya sama. Jadi Anda mengurangkan dengan posisi-posisi yang sama. Jadi AX dengan BX, AX dengan AC, ECX, dan AY dengan BY. Jadi misalkan vektornya yang tadi, vektor A dan B soal yang sama, maka kita bisa kurangkan langsung. Jadi A dikurang B berarti 4 dikurang 2, berarti 2 kan. Terus kemudian 5 dikurang min 3, 8 kan. Terus kemudian 7 dikurang 4, jadi 3. Jadi kalau dikurangkan hasilnya seperti ini. 2i 8j plus 3k. Nah, kalau Anda menuliskan dalam bentuk model seperti ini juga boleh. Jadi vektor A adalah 4, 5, 7 dan vektor B adalah 2, min 3 dan 4. Lalu Anda kurangkan di posisi yang sama. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke perkalian vektor. Perkalian itu ada 3. Yang pertama, perkalian dengan skalar. Jadi skalar tertentu. Misalkan saya punya vektor A yang ini. A adalah 3, lalu plus 3, 2i plus 3j ditambah 4k. Nah, ini kalau misalkan saya tulis 3 vektor A, 3 kali vektor A ya, perkalian skalar, maka kita tinggal tulis A ini 2, 3, 4. Jadi langsung dikali saja satu-satu. Jadi 6, 9, sama 12. Ini kalau nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi Anda tinggal mengalihkan. Nah, kalau ada contoh yang di slide itu dikali 5. Sehingga Anda langsung 2 kali 5, 10, 3 kali 5, 15, 4 kali 5, 20. Ini hasilnya. Oke, ini perkalian skalar yang pertama. Jadi perkalian skalar yang langsung angka. Nah, tapi perkalian skalar antar vektor bagaimana? Ini selanjutnya. Jadi ada juga namanya perkalian antar vektor atau biasa disebut dot product atau perkalian titik. Misalkan vektor A dan vektor B. Misalkan vektor A dan vektor B, maka di sini didefinisikan perkalian dot product dengan IJK
antara dua vektor dalam ruang 3 dimensi atau sekian dimensi adalah operasi yang menghasilkan nilai skalar. Nah, untuk vektor-vektor yang ditulis dengan IJK, kita bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Misalkan, setiap vektor dalam ruang 3 dimensi Anda tulis seperti ini. Lalu, komponen-komponen itu diberi suhu X, Z, Z atau IJK. Nah, dan komponen B tentunya BX, BY, BZ ya. Terus kemudian selanjutnya Nah, jadi setelah itu maka Anda tinggal mengalihkan saja ini. Jadi misalkan ini ya. Misalkan saya kalikan ini. Maka kalau 3 dimensi ya, maka Anda tinggal kalikan A dot B. Nah, ini kalau sesuai rumus yang ini berarti AX BX tambah AY plus BY tambah AZ BZ. Nah, sehingga Anda langsung bisa dapatkan misalkan A-nya ya seperti ini ya, hanya di contoh ini misalkan vektor A dot vektor B. Anda langsung dapatkan, kalikan di posisi yang sama. Ini mudahnya. Jadi 4 kali 2 8 ditambah 5 kali berarti min 15. Terus yang ini 7 kali 4 ditambah 28. Nah, ini tinggal ditambahkan yaitu 15, 13 berarti 21. Jadi hasilnya 21. Kenapa hasilnya skalar? Karena memang definisi dari dot produk itu memang menghasilkan nilai skalar. Dan kenapa itu bisa nilainya harus posisinya itu harus X dengan X? Karena pada perkalian dot itu berlaku seperti ini. Misalkan A dot B, vektor A dot vektor B itu adalah besar dari A kali besar dari B cos theta. Anda ingat kalau dalam sumbu X, Y, Z ya, misalkan ini X, ini Y, ini Z, maka sudut-sudut di antara sumbu X dan Y itu adalah 90. X dengan Z juga 90, sehingga kalau nilai cos 90 artinya dia 0. Jadi seandainya misalkan nanti ketemu I dengan J, maka dia 0. Sehingga kalau kita misalkan di 2 dimensi ya, di 2 dimensi vektor A itu sama dengan AX I plus AY BC dan B adalah BX I tambah BYJ. Nah, sekarang Anda cek ya, misalkan kita geser saja ke sini ya. Dot B. Ini artinya kalau saya tulis itu adalah seperti ini, X I A Y J dikalikan dengan B X I A B Y J. Nah, ini AX-nya dikalikan dengan ini. AX BX ini I ini J terus ditambah ya
AX, lalu BY, ini I, ini II, II, ini dan J. Lalu ada lagi AYJ, AY dan BX, ini J dikali I, lalu ditambah AY, BY, ini J, ini J. Nah, tadi Anda tahu bahwa jika I itu nilainya 1 karena cos 0 adalah 1. Sedangkan yang IJ artinya dia perkalian antara sumbu X dan sumbu Y yang sudutnya siku-siku, sehingga ini 0. Ya, ini 0. Nah, sehingga kita dapatkan AX, BX, dan karena ini nilainya 1 ya, ini juga 1, maka hasilnya cuma ini saja. Ya, kalau vektor A dot vektor B hasilnya ini. Oke, nah, jadi seperti itu. Sehingga perkalian ini terjadi. Ini mudah saja. Oke, selanjutnya. Ini perkalian dot di antara dua vektor seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika dia sama sumbunya, maka nilainya adalah 1. Nih. Nah, jika tidak sama, nilainya 0. Anda tidak perlu mau tahu urutan IJ, IK, atau IK, IJ. Nah, semuanya sudutnya 90 derajat. Oke, ini contoh penjabaran rumusnya ya. Ini seperti ini, misalkan vektor A dot vektor B, itu A-nya adalah vektor 3 dimensi, yaitu AX, I tambah AYJ tambah AZK dot BXI tambah BYJ tambah BZK. Ini langkah-langkahnya Anda sebenarnya mengalihkan ini semua. Jadi ini kali ini kali ini kali ini, ya perkalian seperti biasalah. Dan ini juga sama. Hasilnya seperti ini. Nah, nanti Anda kumpulkan antara I, J, I, K, dan lain sebagainya. Nah, sehingga hasilnya bisa dilihat. Nah, ini contohnya. Contoh perkaliannya ini kalau kita sudah paham maka sangat simpel. Jadi misalkan vektor A yang vektornya adalah 3i tambah 4j tambah 5k, dan B adalah 1i tambah 2j tambah 3k, maka Anda tinggal mengalihkan saja. 3 kali 1, 4 kali 2, 5 kali 3. Jadi hasilnya adalah 3 tambah 6 tambah 8 tambah 15. Hasilnya adalah 26. Dan ingat, hasilnya adalah skalar. Jadi perkalian dua buah vektor menggunakan dot hasilnya skalar. Sekarang kita masuk ke ini, perkalian cross. Nah, berbeda dengan perkalian cross. Kalau perkalian cross, ini adalah operasi antara dua vektor yang menghasilkan vektor baru yang tegak lurus atau normal terhadap vektor asal. Jadi dia adalah dua vektor tadi itu, dia biasanya pasti punya vektor yang normal, jadi vektor normalnya. Nah, hasilnya vektor baru itu tegak lurus. Nah, hasilnya ini bukan nilai skalar tetapi vektor. Nah, cara mendefinisikannya adalah seperti ini. A cross B, vektor A cross vektor B, Anda langsung menulis menggunakan determinan. Terus yang pertama Anda tulis IJK sesuai dengan sumbunya. Lalu yang kedua, yang bagian tengah ini selanjutnya adalah komponen-komponen dari vektor pertama. Karena dia di sini vektor pertamanya A, maka Anda tulis AX, AY, AZ. Kemudian yang ketiga adalah vektor kedua. Nah, bagaimana cara mengalihkannya? Ini adalah bentuk determinan.
Anda masih ingat aturan yang begini? Ya kan? Ini tambah I, AX, ini BX, ini C, ini AY, ini BG. Seperti ini. Nah, ini plus, ini plus, kemudian balik ke sini, ini yang min. Nah, Anda sesuaikan dan dirapikan saja. Nah, cara menghitung menggunakan perkalian cross ini, maka Anda bisa menggunakan minor-minor ya. Kalau di dalam vektor itu minor, tapi sebenarnya sama saja. Anda menggunakan seperti ini. Anda menggunakan ini sama saja. Sama saja. Nah, kalau menggunakan minor sama, kalau minor minornya I ini adalah AX, terus AY, AZ, BY dan BZ dan seterusnya. Jadi Anda ingat cara menghitung determinan. Apakah kita menggunakan kalau yang 3 dimensi mudah ya, atau kita menggunakan minor-minor. Nah, sifat-sifat perkalian cross ini tidak tidak komutatif. Tidak komutatif. Jadi A cross B, vektor A cross vektor B itu sama dengan min B cross A. Jadi urutan perkalian ini mempengaruhi hasil. Jadi Anda tidak bisa sembarangan membolak-balik ya. Jadi ingat A cross B itu sama dengan min B cross A. Kemudian kalau penjumlahan, sifat distribusinya ini Anda bisa seperti ini, A cross B plus C di dalam kurung, itu Anda bisa mengalikannya A cross B lalu ditambah dengan A cross C. Kalau tidak percaya Anda boleh hitung di dalam dulu baru di crosskan dengan vektor yang di luar. Nah, jika salah satu vektornya itu adalah vektor 0, maka hasil perkaliannya tentunya 0. Nah, kemudian tegak lurus. Hasil dari perkalian silang dua buah vektor atau perkalian cross dua vektor ini adalah tegak lurus terhadap vektor asal. Jadi, vektor hasil dari A cross B adalah vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, kemudian kalau kita menghitung panjangnya, hasilnya, maka ini agak berbeda dengan yang cross. Nah, kalau yang ini adalah A cross B itu mengikuti A, vektor A, magnitudo vektor A, magnitudo vektor B, lalu ada sin. Nah, nilai sin theta itu nilainya kalau tetanya itu 0 ya, maka hasilnya adalah 0. Kalau 90, maka hasilnya 1. Sehingga yang nilainya I, JJ atau KK ini semuanya 0. Karena nilainya sudutnya 0. Sedangkan yang 90 gimana? 90 I dengan J. Hasilnya adalah K. K dengan J hasilnya I. Terusnya. Nah, ini misalkan kita punya dua buah vektor ya. Dua buah vektor, ini contoh perhitungannya. Dua buah vektor. Kan vektor A adalah 3 plus 4J plus 5K. Sedangkan vektor kedua adalah I plus 2J plus 3K. Maka kita bisa menggunakan minor ini. Nah, Anda bisa hitung. Hasilnya adalah 2I min 4J plus 2K. Itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke panjang vektor. Panjang vektor didefinisikan sebagai ini kayak gini. Nah, ini adalah jumlah akar-akar komponen-komponen ini. Kalau dia A ya AX kuadrat plus BY kuadrat. Nah, ini sama seperti kita menghitung
Pythagoras. Nah, sedangkan arah itu diambil dari arkes tan nilainya. Jadi misalkan di sini di 2D sudut vektor terhadap sumbu X itu dapat dihitung menggunakan arkes tan AY dibagi AX. Anda ingat ya, ini sama juga mirip dengan kita menghitung Pythagoras. Nah, tentu saja kalau 3 dimensi lebih kompleks karena tergantung dari sumbunya. Kemudian ada juga kita nanti mengenal vektor satuan, artinya vektor yang dibagi dengan besar vektornya, atau seperti ini. Nah, kemudian aplikasinya dalam fisika itu banyak sekali digunakan, yaitu tekanan gaya, tadi sudah disebutkan, kemudian kecepatan, kemudian perpindahan, dan lain sebagainya. Kemudian kita juga bisa menyatakan bentuk vektor dalam koordinat polar selain koordinat kartesian yang lebih populer ya. Kenapa perlu koordinat polar? Pada dasarnya dalam ruang lingkup yang nyata seperti di bumi itu bisa dianggap bulat, tapi sebenarnya nggak bulat amat, tapi elips. Tapi tentu itu lebih realistis daripada kita menggambarkannya dalam bentuk kotak, ya kan? Di kotak bulat tentu lebih realistis bentuk bumi dibandingkan dengan kotak. Tentunya akan lebih bagus kalau menggunakan elips. Nah, oleh karena itu kita dalam koordinat bola tentunya kita membutuhkan sudut. Nah, sudut itu artinya kita menggunakan koordinat polar. Nah, diubahnya kalau koordinat polar itu kita menggunakan jari-jari dan sudut. Nah, aplikasi vektor sangat banyak ya, apalagi di navigasi, baik Anda naik pesawat, kemudian kapal ya, tanpa Anda tahu tentang bagaimana posisinya, maka para pilot maupun kapten kapal akan menjalankan kapal dengan tidak bagus. Ini contoh perhitungannya. Jadi misalkan contoh-contoh soal, misalkan ada vektor A 32 dan vektor B adalah 12, maka kita disuruh menghitung nilai dari A plus B. Ini sangat gampang ya. Kalau A tambah berarti 3 tambah 1, ya kan? Ini 3 tambah 1, lalu 4 tambah 2, yaitu 4 dan 6 vektor tambahnya. Sedangkan kalau dikurangkan, 3 dikurang 1 itu 2, 4 dikurang 2 adalah 2. Nah, sedangkan diberikan vektor ini, kita suruh menghitung panjangnya. Ya, Anda menghitung sama kayak menghitung Pythagoras atau jari-jarinya. Jadi 3 dan 4, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, lalu di akar hasilnya adalah 5. Nah, kemudian kita masuk ke pokok bahasan kita, karena yang vektor-vektor tadi sudah kita pelajari ya, sering kita pelajari dalam bangku sekolah menengah atas. Nah, sekarang kita masuk ke diferensial vektor. Diferensial vektor adalah diferensial yang menggambarkan perubahan suatu vektor terhadap variabel independen, misalkan ruang, waktu, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas beberapa istilah, yaitu gradient, divergensi, dan rotasi. Jadi kalau misalkan saya punya posisi RT ya, RT adalah vektor posisi dalam ruang 3 dimensi yang biasa disimbolkan adalah XI ditambah YTJ tambah ZTK. Kenapa sering disimbolkan dalam bentuk XT, YT, atau YT? Karena posisi X dan Y-nya itu juga tergantung dari waktu. Nah, sehingga posisi X terhadap waktu bagaimana, posisi Y terhadap waktu bagaimana, dan posisi Z terhadap waktu bagaimana. Maka cara penurunannya, kalau diturunkan terhadap waktu, maka Anda tinggal abaikan saja variabel yang lain. Nah, diferensial ini bisa 1 kali kayak gini, bisa juga 2 kali seperti yang ada di bawah. Kalau 1 kali artinya kecepatan, kalau 2 kali artinya percepatan. Misalkan saya punya soal ya, misalkan kita punya struktur
persamaan posisi, jadi vektor posisi RT adalah 3T kuadrat I tambah 4TJ tambah 5T pangkat 3K. Maka kita disuruh mencari kecepatan pada waktu tertentu. Nah, di sini yang diminta adalah T sama dengan 2. Anda tinggal menghitung saja diferensial dari posisi ini. Karena kecepatan adalah turunan pertama, ada turunan pertama terhadap T. Hasilnya adalah 6T, ya kan? 6T ditambah 6TI tambah 4J tambah 15T kuadrat K. Nah, seperti ini ya. Lalu karena dia yang diminta adalah posisi 2, Anda masukkan nilai T-nya ke sini, ke dalam ya, hasil-hasil ini. Kita dapatkan hasilnya 12I tambah 4J tambah K. Bagaimana nilai percepatannya? Nah, Anda tinggal turunkan lagi yang ini tadi ya, turunkan lagi terhadap T lagi. Hasilnya adalah 6T ditambah 30 6I ditambah 30 TK, karena yang 0 ini tidak diperlukan karena 0 kali vektor kan 0 ya. Nah, sehingga kita mendapatkan untuk T sama dengan 2, berarti 6I ditambah 30 kali 2, jadi 60K. Nah, kemudian juga kita mengetahui yang namanya integral. Nah, sama dengan diferensial, integral juga sama. Jadi integral vektor itu digunakan untuk menggunakan besaran fisik seperti lintasan, kerja, aliran, dan lain sebagainya. Nah, integral vektor itu punya dua bentuk, yaitu line integral dan surface integral. Line integral itu digunakan untuk menghitung integral suatu vektor pada lintasan tertentu. Misalkan untuk sebuah gaya pada lintasan C. Jadi sebuah gaya ini pada sepanjang lintasan tertentu C. Dengan rumus integralnya adalah W sama dengan integral F-nya itu gaya, kemudian dr, di mana dr itu adalah elemen panjang lintasan. Ini adalah contohnya. Misalkan kita punya gaya, yaitu F-nya adalah XI plus YJ terhadap di lintasan C dari titik 0,0 ke 2,3. Tentukan kerja yang dilakukan oleh gaya. Ingat, kerja adalah work dikali dengan jarak, yaitu gaya dikali dengan jarak. Nah, langkah pertama kita parameter lingkaran dulu, lintasan dulu. Jadi di antara A dan B kita tahu bahwa X-nya adalah ini ya. Jadi Anda langsung dapatkan nilainya 2 dikurang 0 berarti ini hasilnya adalah X-nya adalah 2T, kemudian Y-nya adalah 3T karena dihitung dari 0,0. Kemudian dihitungnya kalau T0 di A dan T1 di B, maka kita hitung dr-nya. Dr Anda hitung dr per dt kali dt. Hasilnya adalah 2i plus 3j dt. Ini dr-nya. Lalu substitusikan ke dalam rumus integral, ya kan? Rumus integral. Oke, masukkan ke rumus integral dari 0 sampai dengan 1. Kita dapatkan adalah 2T, karena ini X-nya ya, karena ini X-nya 2T dikali 2, ya kan, 2T dikali 2 ini, kemudian 3T dikali 3, hasilnya adalah integral 13T, dan ini kalau Anda dapatkan nilainya adalah 13 per 2 T kuadrat. Dari 0 sampai 11 ini adalah 13 per 2. Oke, selanjutnya integral permukaan. Nah, integral permukaan ini biasa digunakan untuk menghitung flux. Kalau Anda pernah belajar magnet, maka kita menghitung flux suatu medan vektor yang melalui permukaan. Ingat, flux itu adalah rapat dari sebuah sesuatu ya. Itu dia kayak keluar masuk. Nah, hitungannya adalah
medan yang keluar dari sebuah permukaan tertentu. Nah, misalkan ada gaya F adalah suatu medan vektor dan S adalah permukaan, maka integralnya adalah flux. Kalau yang tadi line integral pakai dr, kalau yang sekarang karena dia luasan, maka dia menghitungnya dA. Oke, integral pada surface tertentu gaya dikali dA. Ini adalah contoh soalnya. Misalkan ada gaya X tambah Y tambah Y, XI tentunya XI tambah YJ tambah ZK, dan pada permukaan S di bidang segitiga ABC yang koordinatnya itu 0,1 ya. Kemudian tentukan flux yang melalui permukaan segitiga tadi ini. Kemudian kita pertama langkahnya adalah melakukan parameterisasi permukaan S. Permukaan segitiga itu dapat diparameterisasi itu menggunakan ini. RUV U1 plus UI tambah VJ, di mana U itu antara 0 sampai 1 dan V nya juga sama 0 sampai 1 juga maksimal ya, tapi ini dikurangi dengan nilai U. Kalau U nya 0 kan V nya 1. Nah, kemudian langkah kedua adalah hitung vektor normal. Nah, hitung vektor normal. Jadi vektor normal sebagaimana kita sudah bahas ya, itu adalah perkalian cross, jadi RU cross RV dikali dengan DU dV, di mana RU dan RV adalah turunan parametrisasi terhadap U dan V. Kemudian kita substitusikan ke dalam rumus integral, di mana flux adalah integral XI plus YJ tambah ZK dot dA. Oke. Sampai di sini dulu ya. Kita nanti akan bahas tentang diferensial dan integral dari vektor ini akan lebih mendalam pada saat kita membahas divergensi. Oke, kalau ada pertanyaan atau komentar atau apapun silahkan nanti disampaikan di grup bawah atau di YouTube juga boleh, di chat YouTube atau ditulis di komentar-komentar. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Silahkan berlatih. Nanti soalnya akan kami sampaikan di